Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Martial Inverse. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode kemarin kita sudah melihat bagaimana kelompok dari Peng Hao sudah terkena tipu oleh seorang juru masak yang adalah seorang penjahat. Semua prajurit terpaksa merasakan kesakitan akibat memakan semangkuk sup yang sudah dicampuri racun. Begitupun dengan Peng Hao dan juga penjaga wanita, mereka juga terkena racun yang membuat kekuatannya menjadi tidak dapat digunakan. Beruntung Wenji pun keluar dari dalam kereta kuda mengeluarkan kekuatannya menghentikan si juru masak. Alhasil dengan begitu dia pun kabur memberitahukan informasi ini kepada para bandit yang langsung mereka pun menuju ke tempat ini. Beruntung Peng Hao merupakan seorang penyembuh. Jadinya semua orang pun berhasil disembuhkan yang akhirnya semua bandit pun telah tertipu yang mereka kira. Semua pingsan terkena racun tapi ternyata semuanya telah bangkit dan kini malah mengepung mereka. Sontak situasi ini mereka masih enggan percaya pasalnya semua telah terkena racun yang tidak mungkin bangkit kembali. Akhirnya si juru masak menduga jika semua prajurit telah disembuhkan oleh Peng Hao yang adalah seorang penyembuh. Pada saat ini tak ada yang bisa dilakukan oleh si juru masak dan semua bandit. Mereka mengira tidak akan menang jika harus melakukan baku hantam. Akhirnya si juru masak memilih meminta maaf kepada Peng Hao. Dia bilang dirinya sangatlah buta tidak pernah melihat kekuatan Peng Hao yang luar biasa. Selain itu tindakannya ini merupakan keterpaksaan karena tidak ada pilihan lain. Melihat itu, semua bandit pun mengikuti si juru masak meminta maaf pada Peng Hao pasalnya mereka juga terkena racun. Yang dimana jika ingin mendapatkan penawarnya, maka mereka harus mendapatkan kepala keluarga Pei yang adalah Pei Wenji. Di mana jika tidak mematuhinya, maka sudah jelas mereka akanlah mati akibat tidak mendapatkan penawarnya. Semua orang begitu panik dan meminta pertolongan Peng Hao untuk menyembuhkannya. Dari belakang bos bandit tampak sangat tidak setuju, bahkan dia langsunglah menendang si juru masak. Beruntung kemarahan segera diredam oleh semua prajurit yang langsung membawanya. Mendengar keluh kesah tersebut, Peng Hao segera mengecek kondisi dari salah satu bandit. Dan ternyata setelah dicek, Peng Hao bilang kalau mereka tidaklah berbohong, karena di dalam tubuh mereka memanglah terdapat sebuah racun. Mendengar itu, Wenji kemudian menduga jika dalang di balik ini merupakan seorang master racun yang luar biasa. 有个人给我们下了毒，叛徒！你们都是叛徒！没说谎，确实中毒了。不知人在哪。 Peng Hao bilang jika mereka mau memberitahu keberadaan dari master racun itu, maka dia berjanji akanlah menyembuhkan mereka. Akan tetapi si bandit tidaklah mengetahui keberadaannya secara pasti, karena katanya sosok tersebut sangatlah misterius dan hanya bos bandit yang mengetahui persembunyiannya. Segera Wenji dan penjaga wanita kemudian menghampiri bos bandit menanyakan di manakah markas dari master racun. Di mana jika bos bandit memberitahukannya, maka Wenji akanlah mempertimbangkan untuk mengampuni hidupnya. Akan tetapi bos bandit tidaklah mau memberitahukannya, meskipun mati dia tetaplah akan menutup mulutnya. Dan akhirnya setelah dikasih paham, bos bandit tiba-tiba berubah pikiran yang kini langsung menunjukkan tempat persembunyiannya si master racun kepada Peng Hao. 跳下去，你不会投降的。大人就在前面了。 Bos bandit bilang jika master racun tersebut selalu berada di dalam gua tepat di depan mereka. Seorang bandit kemudian mempersilahkan Peng Hao untuk memasukinya, namun bos bandit langsung meninjunya. Itu karena dia tidaklah suka jika bawahannya yang berperilaku seperti ini. Di sana, bos bandit meminta Peng Hao untuk berhati-hati ketika memasukinya. Hal itu diketahui terdapat banyak serangga beracun yang sangat berbahaya. Sebelum masuk, Wenji meminta semua prajurit untuk tidak mengikutinya dan hanya penjaganya aja yang masuk mengikutinya. Singkat cerita, ketiganya pun masuk dan seketika mereka didatangi oleh sebuah asap tebal yang langsung mengepungnya. Sontak Peng Hao pun sadar jika ini bukanlah asap biasa, melainkan sebuah asap racun.
Segera dia pun mengeluarkan sebuah teknik pertahanannya. 是毒！ Di sana sebuah suara pun terdengar yang kini merasa kesal dengan para bandit yang telah mengkhianatinya dengan memberitahukan lokasi persembunyiannya. Ternyata suara tersebut berasal dari si pria bertopeng yang pernah menjadi musuh Peng Hao dengan membantu keluarga Yang dan juga keluarga Hu. Seketika Master Racun pun terkejut dengan tak disangka yang didatangi kediamannya adalah Peng Hao. Begitu juga dengan Peng Hao yang terkejut kalau Master Racun ini sebenarnya adalah si pria bertopeng yang pernah menyerang keluarganya. Melihat itu, Master Racun pun tertawa keras karena dia tidak perlu mencari Peng Hao untuk dia habisi. Di mana saat ini Peng Hao telah datang sendiri untuk mencari kematiannya. Enggak untuk berbasa-basi lagi, si penjaga pun segera mengeluarkan pedangnya dan langsung melakukan serangan. Begitupun dengan Peng Hao dan Wenji, dia juga mengerahkan kekuatannya. Kan tetapi serangan gabungan dari mereka belumlah mampu untuk mengalahkannya. Terbukti hanya dengan satu gerakan aja, Master Racun mampu menahan gempuran itu. 看招！ Tapi penyerangan belumlah usai, di mana kini dilanjutkan dengan serangan si penjaga yang terus menebaskan pedangnya pada Master Racun. Lagi-lagi kekuatan Master Racun memanglah kuat, terbukti dia pun kembali berhasil memukul si penjaga hingga terpental jauh. Dan kini giliran Peng Hao yang melancarkan kekuatan petirnya, namun kembali si Master Racun berhasil menghalaunya dengan menyerap petir tersebut dengan teknik anehnya. Merasa sombong, Master Racun pun menyarankan kepada mereka untuk mengerahkan semua kemampuannya. Dan segera Peng Hao pun mengeluarkan teknik kegilaan menaikkan ranah kultivasinya dengan cepat. Sontak aja semua orang pun terkejut dengan teknik dari Peng Hao ini yang sangatlah aneh. Segera ia pun maju, begitupun dengan Wenji dan si penjaga. Sang Master Racun jelas tidak tinggal diam, dia juga mengeluarkan kekuatan anehnya untuk melawan Peng Hao. Akan tetapi serangan gabungan dari ketiga praktisi ini tidaklah sanggup ia tahan. Akhirnya Peng Hao pun berhasil mementalkannya. Sampai akhirnya kedua pihak pun melakukan serangan terkuat hingga akhirnya terjadi sebuah ledakan. Jelas situasi pun mencekam dikala sang Master Racun kembali mengeluarkan racunnya. Selain itu, sang Master Racun juga mulai mengeluarkan teknik andalannya dengan memunculkan sebuah proyeksi ular yang hal itu membuat Peng Hao dan semuanya pun terpental jauh. Akan tetapi Peng Hao tidaklah menyerah. Ia kembali bangkit yang hal itu menjadikan sang Master Racun menjadi mengaguminya. Tapi dia bilang meski begitu pada serangannya ini Peng Hao akanlah tewas dan akan menjadi akhir dari hidupnya. Melihat ini Wenji dan juga si penjaga meminta Peng Hao untuk segera kabur meninggalkan mereka. Tapi dia menolaknya dan bertekad untuk melawan Master Racun ini sampai titik darah penghabisan. Dari belakang Wenji kemudian meminta Huan Peng untuk memberikan sisa kekuatan mereka pada Peng Hao yang akhirnya serangan dari sang Master Racun pun berhasil dia tahan. Bahkan selain itu kekuatan Peng Hao teruslah meningkat hingga akhirnya energinya pun meledak yang langsung aja dia pun maju untuk melakukan serangan. Akhirnya tanpa disangka kekuatan Peng Hao mampu memberikan efek kejut pada sang Master Racun, yaitu dengan meninjunya hingga terpental. 将我别注入你体内。 靠你了！ Alhasil sang Master Racun pun tidaklah mampu bangkit kembali, bahkan Peng Hao tidaklah menduga jika ternyata Master Racun ini adalah seorang wanita. Di sana Peng Hao menanyakan siapakah sebenarnya dalang di balik ini semua. Jika dia memberitahukannya, maka Peng Hao akan mengampuninya. Namun wanita itu malah tertawa keras dan menolak permintaan Peng Hao. Bahkan dia malah melakukan bunuh diri dengan memasukkan racun kepada tubuhnya. Dan setelah itu, cerita pun bersambung.